Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita mau mengadakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching. Perkenalkan, saya Dwi Yunianto Nugroho, CGP Angkatan ke-6 dari Kota Serang, dengan fasilitator Bapak Nana Suryana dan PP Ibu Raden Yusafianti MPD. Kemudian yang di sebelah saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ida Rahayu. Saya CGP Angkatan 6 dari SMA N8 Kota Serang dengan fasilitator Pak Nana Suryana dan pengajar praktik Pak Mumu Jajuli. Selanjutnya di samping saya adalah perkenalkan, nama saya Ibu Jasmani, saya dari Angkatan 6, fasilitator saya adalah Bapak Nana Suryana dan pengajar praktik Bapak Mumu Jajuli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Jasmani? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Dwi gimana Pak Dwi? Alhamdulillah sehat ini Bu Jasmani, gitu ya. Oke, baik Bu Jasmani, langsung saja hari ini kan kita mau mengadakan demonstrasi kontekstual ya, masalah coaching gitu kan. Iya Pak. Kira-kira untuk coaching ini apa yang sudah dipersiapkan sama Bu Jasmani ini? Terima kasih Pak Dwi sebagai pengamat. Saya sebagai coach di sini sudah mempersiapkan 3 hal. Yang pertama present, yaitu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif dengan tidak melakukan asumsi. Kemudian menjudge atau melabeli dan asosiasi. Kemudian yang ketiga, saya sudah mempersiapkan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta ya Pak. Tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Baik, luar biasa nih ya, terima kasih Pak Jasmani ya. Ya mudah-mudahan nanti ketika pelaksanaan coaching seluruh kompetensi coaching tadi Ibu bisa memunculkannya ya. Iya, jadi Pak. jangan kehilangan presence gitu kan. Pokoknya presence selalu. Kemudian tadi mendengarkan dengan aktif ya. Mendengarkan aktif, sama satu lagi nanti ajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang kira-kira bisa memunculkan ide kreatif dari coaching gitu ya. Oke, gimana, sudah siap? Siap Pak. Iya, oke. Baik, yuk silakan Bu Jasmani memulai untuk coachingnya. Iya, siap. Silakan. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Nani. Apa kabarnya hari ini? Kabar hari ini sih baik, tapi ada yang kurang baik, yaitu Perasaan Ibu hari ini gimana Ibu? perasaan saya ketemu Bu Nani sih senang. Iya. Sama-sama, saya juga senang ketemu Bu Ida ya. Udah agak lama kita nggak ngobrol lagi. Kebetulan tadi Ibu kan memang janji mau ngobrol sama saya 15 menit. Kita di ruangan ini cukup ya Bu Ida, di ruangan perpustakaan? Oh iya, ya cukup sih Bu, di sini aja ya kita Ngobrolnya ya. Oke Bu Ida, kira-kira tujuan mau ngobrol sama saya ini selama 15 menit, kira-kira permasalahan apa ya Bu Ida? Oh iya ya Bu Nani, saya minta waktu dari Bu Nani ke sini saya karena akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu masih menggunakan plastik dalam untuk jajannya, makan minumnya di sekolah itu Bu. Padahal kepala sekolah sudah memberikan himbauan. Jadi saya lihat sih hampir 50% Bu masih menggunakan plastik untuk makan minumnya itu Bu. Jadi permasalahan Ibu penggunaan plastik ya Bu ya. Oh iya Ibu ya. Kayaknya memang permasalahan kita bersama ya Bu ya tentang penggunaan plastik dan sampah plastik. Harapan Ibu sendiri, tujuan daripada kepedulian tentang tidak menggunakan plastik lagi nih, kira-kira apa ya Bu Ida? Harapan saya sih dengan ngobrolnya dengan Bu Nani, mudah-mudahan saya dapatkan solusi bagaimana caranya saya untuk supaya anak-anak itu tidak menggunakan plastiknya ketika jajan makan minum di sekolah gitu.
Maksud ibu mungkin kali tempat makan anak-anak kira-kira jajannya di kantin apa bawa makanan sendiri Bu? Nah itu dia Bu, anak-anak itu jajan ketika ke kantin dia masih menggunakan plastik dan membawa bekalnya pun dia itu sepertinya pakai ini ya bukan bawa bekal makanan dari rumah ya, tapi dia itu belum terbiasa lah membawa bekal makanan dengan alat makan dari rumah, tapi dia cenderung praktis. Jadi kalau makan tuh jajan aja di sekolah, dikasih uang jajan. Nah di jajannya itu malah menggunakan plastik ya ketika jajan di kantin. Jadi mereka belum sadar membawa bekal makanan dan membawa alat makannya dari rumahnya itu Bu. Oh iya Bu Ida, berarti kita harus mengidentifikasi masalahnya ya Bu ya. Mungkin identifikasi masalah yang mendasar tadi sebenarnya sudah disebutkan beberapa. Mungkin bisa diulang lagi Bu, identifikasi permasalahan tentang penggunaan plastik itu sendiri Bu Ida. Oh iya, saya ingat kembali ya Bu ya. Selama ini bahwa yang menyebabkan murid-murid saya itu tidak membawa alat makan dari rumah itu mungkin karena mereka menganggap bahwa kepala sekolah berbicara di upacara itu hanya sebagai himbauan. Jadi himbauan kan, namanya himbauan mungkin sifatnya tidak memaksa mungkin. Jadi mereka itu jadi hanya sekedar ini saja mungkin himbauan gitu. Jadi nggak diingat-ingat lagi. Jadi udah ingat sekarang, besoknya lupa. Itu satu. Terus yang kedua saya ingat kembali yaitu mereka itu mungkin belum tahu Bu arti dari pentingnya untuk menjaga lingkungan gitu. Iya benar sekali Bu. Iya, jadi yang kedua itu, yang ketiga juga mereka juga di sekolah itu belum ada aturannya ya, belum tegas lah mungkin ya. Itu saja Bu Nani paling yang saya ingat kembali, hal-hal yang membuat murid saya itu masih menggunakan plastik ketika di sekolah jajan makan minum. Ya Bu Ida tadi identifikasinya luar biasa ya Bu Ida ya. Kayaknya memang kita harus mencari solusi untuk itu. Kira-kira ada rencana aksi nggak Ibu? Kira-kira masih mengena sehingga timbul kesadaran itu. Silakan Bu Ida. Kira-kira mungkin berarti saya harus membuat murid saya itu memberikan sosialisasi mungkin pertama sosialisasi pengetahuan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Bagaimana kalau plastik itu ketika terurai itu butuh ratusan tahun. Kalau plastik kayak botol itu berapa 20 tahun. Kalau yang lain kayak plastik itu hampir ada yang ratusan tahun itu. Mungkin anak-anak belum tahu ya pengetahuan tentang menjaga lingkungan dihindari dari plastik. Berarti itu Ibu bikin program ya Bu ya. Nah coba mungkin programnya apa aja, rencana aksi yang lebih bersifat alur yang bagus gitu. Coba mungkin Wida punya program rencana aksi yang bagus untuk warga sekolah tentang penggunaan sampah plastik ini. Ya kemungkinan programnya karena mereka belum mengetahui pengetahuan tentang menjaga lingkungan, paling nanti saya akan sosialisasikan dulu kesana, ya pengetahuan tentang mereka dikasih ini dulu, kita memberikan gambaran bagaimana menjaga lingkungan, terus pentingnya lingkungan. Kalau kita tidak menjaga lingkungan tidak dari plastik, nanti akan terjadi seperti ini. Jadi karena bahayanya itu sangat luas ya Bu. Jadi kita juga, tubuh kita juga bisa kena juga karena kan ekosistemnya kan kayak misalnya plastik buang ke laut kan, jadi serpihannya ada di ikan kecil makan ikan besar, terus lama-lama ikan yang
Ikan yang kita makan itu bisa mengandung plastik. Mungkin anak-anak belum tahu, mungkin Bu sampai sejauh itu dampaknya plastik tersebut. Kayaknya concern banget ya, Wida ini luar biasa sekali ininya kesadaran lingkungannya. Iya Bu Ida, bicara tadi programnya sungguh luar biasa, sosialisasi. Kalau perlu kayaknya melibatkan seluruh warga sekolah ya Bu ya. Ini rencana sebagai bentuk tanggung jawab ya Bu ya, jadi kesadaran atas supaya kita sadar lingkungan, terutama bahayanya sampah plastik dan penggunaan plastik ini yang bisa menyebabkan kanker ya Bu Ida ya. Nah ini mungkin kayaknya Bu Ida harus bisa membentuk program yang bagus ya Bu Ida. Kemudian rencananya untuk kepada anak-anak kita seperti apa gitu kan, pemilihan sampah plastik yang organik dan non-organik, kemudian mungkin dilibatkan dengan dinas-dinas mungkin ya Bu Ida ya, mungkin nanti Ibu bisa lebih banyak melibatkan banyak ini ya. Ini bentuk tanggung jawab Bu Ida kira-kira supaya semua sadar atas bahayanya plastik ini. Tanggung jawab apa Bu Ida kira-kira yang diharapkan dari semua warga sekolah? Iya Bu Nani, memang saya juga akan merancang program, terutama tanggung jawab ke anak juga. Kita tuh memberikan selain satu sosialisasi juga, yang kedua juga kita juga harus lihat juga bagaimana tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Ketika kita sudah memberikan sosialisasi, kita melihat tanggung jawabnya, kita lihat kembali mereka bisa nggak untuk minimal untuk dirinya sendiri ya, istilahnya mempraktekkan kesadaran dari dirinya untuk tidak menggunakan plastik. Yang kedua, yang ketiga paling nanti saya juga rencananya ingin mengajak komponen yang ada di sekolah, paling dengan guru juga harus ikut mensosialisasikan bahayanya penggunaan plastik, atau dengan kantin mungkin yang pihak kantinnya juga agak kita harus juga mesti mengajak mensosialisasikan juga. Paling itu Bu. Paling yang terakhir kalau sudah itu berjalan, kita juga menggunakan skenario yang restitusi itu. Oh iya. Itu bicara tentang restitusi ya Bu, untuk siswa seperti apa Bu? Paling nanti rencananya restitusi itu akan saya lakukan, jadi menggunakan validasi nanti tindakan salah. Jadi kita mengajak anak itu ketika berbuat salah, kita bukan dengan marahi ya, tapi kita ajak anak itu bicara pelan-pelan dengan menggunakan skenario restitusi itu. Bagus sekali itu Bu Ida ya. Berarti Ibu mengharapkan menstabilkan anak ya Bu ya, menstabilkan anak dulu supaya dia lebih baik ya Bu ya. Itu tadi udah Ibu jawab, luar biasa sekali ya Bu programnya, penyadaran kepada siswanya. Kemudian habis itu karena memang anak pada ini ya, pada dasarnya mereka itu tidak sadar ya Bu Ida yang membuang sampah sembarangan, dia tidak tahu juga apa bahayanya ya. Berarti dia harus ada kesadaran akan kesehatan. Berarti Bu Ida juga sudah menjelaskan juga tadi tentang apa Bu Ida yang ketiganya, tentang keyakinan kelas ya. Berarti anak-anak harus melibatkan siapa aja tuh Bu Ida kalau di kelas. Berarti harus dengan siapa tuh Bu Ida? Ya sebelum restitusi itu ya, paling saya juga nanti mengikut sertakan ya tahap-tahapannya. Sebelum skenario restitusi itu pasti saya akan melaksanakan yang keyakinan kelas itu bersama-sama dengan murid saya sebagai wali kelas, atau mengajak guru lain juga untuk menerapkan keyakinan kelasnya juga. Untuk menjaga kesehatan ya Bu ya, tentang kesadaran atas penggunaan sampah plastik tadi ya Bu Ida ya. Iya, saya sudah luar biasa ini kesadaran Bu Ida ini tentang bahayanya sampah plastik dan penggunaan plastik di lingkungan sekolah. Ya Bu Ida, yang mudah-mudahan programnya bisa terlaksana dan sosialisasinya terhadap warga sekolah, baik siswa,
teman sejawat, kemudian mungkin dari pihak kantin, pembersih sekolah dan kepala sekolah, terutama sebagai manajer sekolah ini benar-benar sangat mensupport apa yang Bu Ida harapkan, yang merupakan kegelisahan Ibu Ida untuk lingkungan sekolah itu secara pribadi sehat gitu ya Bu Ida ya. Nah ini saya sangat mendukung sekali program Ibu. Iya Bu Nani, terima kasih. Iya, Insya Allah saya akan sama-sama, berkomitmen untuk menjalankan rencana yang akan saya lakukan untuk mensosialisasikan bahwa penggunaan limbah plastik yang sangat bahaya digunakan oleh murid-murid di sekolah. Ya. Iya. Terima Senang ya kasih. Bu Ida Terima hari kasih, ini. Bu Nani. Rasanya gimana setelah ngobrol dengan saya Bu Ida? Setelah ngobrol dengan Bu Nani, saya rasanya mendapatkan solusi ya Bu ya Oh, iya, atas Bu. permasalahan tadi. Jadi saya Senang juga bisa bantu Bu mendapatkan Ida. solusi untuk permasalahan saya. Senang juga saya Ibu, saya juga mendapatkan inspirasi baru dari Bu Ida ya. Ya mungkin lain waktu kita ngobrol lagi ya Bu Ida. Sepertinya waktu saya ada keperluan lagi, kita lain waktu ketemu lagi Bu Ida ya, ngobrol-ngobrol lagi seperti ini. Iya, terima kasih Bu Nani. Ya sama-sama Bu Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ya. Gimana tuh Bu Nani? Terima kasih Bu Jasmani ya. Ini tadi sudah melakukan coach yang bagus sekali gitu ya Bu Nani. Kira-kira nih Bu Nani, dari apa yang sudah dilakukan tadi, perasaan Bu Nani apa? Atau kira-kira apa yang sudah Bu Nani lakukan tadi? Ya senang ya bisa memberi solusi kepada Bu Ida bahwa kesadaran terhadap penggunaan plastik, ya ya. terhadap penggunaan plastik Sama ini plastik. kesadarannya bisa tumbuh mungkin melalui ide-ide Bu Ida dan programnya gitu. Jadi Bu Ida bisa dengan ngobrol dengan saya itu mindfulness-nya berjalan dengan baik, kesadarannya membangun lingkungan sehat baik dari diri siswanya maupun lingkungannya ini terbangun dengan dia menginginkan bentuk sosialisasi, bisa bentuk seminar atau dari kelas-kelas itu dia membuat keyakinan kelas tentang kesadaran lingkungan dan menjaga kesehatan itu Pak. Oh iya. Iya, Nah ini Pak. dari hasil catatan saya Bu Nani ya. Iya, Tadi, iya. Bu Nani sudah melakukan coaching ke Bu Ida tadi ya. Nah catatan saya Bu Nani tadi sepanjang coaching tadi sudah melakukan riset dengan baik gitu ya. Ibu sudah melakukan kehadiran penuh di sini gitu. Kemudian juga sudah mendengarkan dengan aktif. Iya. Juga selama perjalanan coaching tadi Bu Nani aktif sekali dalam mendengarkan, juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya sudah bagus banget gitu ya, Makasih, sehingga Bu. Bu Ida bisa memunculkan ide-ide kreatifnya sendiri gitu. Iya. Nah kemudian alur ceritanya juga catatan saya juga sudah berjalan dengan baik. Makasih Ya, banyak dari Pak. tujuan tadi keluar dari kunci, kemudian identifikasi masalah juga ada, kemudian ada rencana aksi yang mau dilakukan sampai tanggung jawab tadi sudah dilakukan. Terakhir pertanyaan buat Bu Nani ya, Ya, kira-kira nih dari 3 kompetensi tadi Bu, ada present, ada mendengarkan aktif, sama mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira 3 kompetensi itu yang pengen ditingkatkan Bu Nani yang mana nih? Yang kira-kira masih saya masih pengen ditingkatkan lagi nih gitu. Kemampuannya Mungkin mana? saya kemampuan mendengarkan aktif. Oh gitu ya. Kayaknya mungkin Oke. harus sering saya latih kayaknya. Oh gitu, berarti yang mendengarkan aktif Bu ya. Iya. Nanti mudah-mudahan ke depan dengan banyaknya praktek coaching gitu ya di sekolah, mungkin hal itu bisa berjalan dengan bagus. Terima kasih Pak Iya. Rahani. Terima kasih Bu Nani Iya, untuk Pak. coaching hari ini gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat di sekolah gitu ya. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Dwi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Iya. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak perasaannya hari ini kita ketemu? Alhamdulillah senang sekali bisa ketemu Bu Ida sama Bu Jasmani ini. Iya. Iya. Bapak sebelum mengadakan observer nih di sekarang dengan Bu Nani, apa yang sudah Bapak persiapkan?
Ya saya mencoba belajar Ibu ya, jadi mempersiapkan untuk present, kemudian mau mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga juga sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mudah-mudahan bisa menggali ide-ide kreatif dari Bu Jasmani sebagai coach. Juga sudah menyiapkan alur tirtanya Ibu, itu. Oh iya, oh itu udah bagus sekali ya Pak ya. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti ini ketika coaching ini Bapak bisa menerapkannya ketika Iya. melakukan coaching. Silakan Pak. Iya, terima kasih Ibu. Gimana Bu Jasmani, sehat? Alhamdulillah selalu Sehat, sehat ya, sesuai sehat, dengan sehat, nama ya. saya. Lihat senyumannya Ibu, kayaknya semuanya jadi ini ya, adem Aduh, semuanya. terima Bu, kasih ya. banyak. Pak Dwi Oke. juga kayaknya banyak senyum ini kayaknya. Oke, Bu Jasmani nih, kita selama kurang lebih 15 menit ini pengen ngobrol-ngobrol nih Bu Iya, benar, Jasmani Pak. ya. Nah, kira-kira nih selama 15 menit ini Bu Jasmani mau ngobrolin masalah apa ini? Saya tarik nafas dulu ya Pak ya. Boleh. Habis Oke. kayaknya aku tuh ingat Oh, banyak kesibukan dari ini Bu ya. ya ini Pak, saya kayaknya rada kecewa tentang sikap anak Pak. Oh, gitu. Iya Pak, saya ya. boleh Boleh, tarik Bu. nafas dulu ya Pak. Tarik nafas dulu Ibu ya, pelan. Nah, hembuskan pelan gitu. Terima kasih ya Pak Gimana? Dwi. Udah tenang? Ya agak tenang, makasih Pak Dwi. Ini saya Oke. minta waktunya ya Pak Dwi sekitar Boleh, 15 menit aja Pak. Saya ini ada rasa kegalauan terhadap siswa kita setelah pasca COVID-19, yaitu tentang sopan santun anak Pak. Oke, ya. Nah di sini mungkin sebenarnya kegalauan saya itu juga banyak guru-guru yang ini curhat tentang anak-anak sekarang kok setelah COVID-19 sopan santunnya sudah berkurang gitu ya. Kalau sama guru biasanya salaman, yang ini nih tidak dilakukan. Oke. Apakah karena COVID-19 itu ya Pak ya, atau apa ya kira-kira Pak Dwi ini? Nah, Saya- kira-kira Ibu ya, kan kita 15 menit nih mau ngobrol kira-kira Iya, nanti gitu. Apa yang Ibu harapkan nih dari obrolan kita ini? Iya, saya berharap anak itu bisa lebih sopan lah Pak. Seperti sebelum COVID-19, anak-anak kayaknya lebih mudah diatur. Mereka anak-anak itu lebih Nurut sering gitu ya. lebih nurut, lebih sopan, terus lebih terarah ya Pak ya. Ini kayaknya juga karena anak-anak itu pengaruh dari teknologi juga kan Pak. Iya. Abad 21 ini pengaruh teknologi sangat berpengaruh terhadap anak. Jadi mungkin ada budaya-budaya luar kayaknya yang mempengaruhi anak, sehingga anak-anak itu agak melupakan lah budaya kita sopan santun ini Pak ya. Nah, Ini kegalauan saya Pak iya, ya. oh gitu ya. Jadi Ibu nanti tujuannya biar mendapatkan solusi yang Iya, Pak Dwi, bagus mungkin ya. Pak Nah, Dwi kira-kira nih Bu, memberi saran kepada ya, saya, Pak. selama sudah ada di sekolah itu identifikasi masalah itu ya yang sudah dilakukan oleh Ibu, kira-kira nih penyebab utama hal itu apa itu Bu? Kenapa anak-anak sopan santunnya kurang gitu ya, rasa menghargai kepada gurunya juga berkurang, kira-kira penyebabnya apa itu Bu? Ya mungkin salah satunya ini Pak, harus sering ada pembiasaan kali Pak ya. Berarti kurangnya pembiasaan Iya, ya mungkin pembiasaan ya. itu harus, mungkin tidak anak-anak, misalnya kalau pagi kan ada pembacaan Asmaul Husna dari pusat mikrofon, tetapi mungkin pada saat pembacaan itu harus didampingi para wali kelasnya mungkin. Habis pembaca ada pengarahan sedikit kali Pak ya. Oh, gitu ya. Kemudian mungkin harus disosialisasikan lagi makna daripada 5S, sapa sopan santun itu ya Pak ya. Nah mungkin dari kesadaran saya juga, mungkin muka saya agak galak kali Pak ya, jadi anak takut kali mau menyapa. Itu juga saya juga tidak menyalahkan anak. Atau guru-guru juga harus lebih hanes ya, lebih dekat lagi Ya, kepada lebih berpihak pada anak ya, berpihak mungkin ya. kepada anak. Karena anak kalau nggak disentuh itu juga dia kan punya kelompok sekarang, para rata-rata anak itu ngegeng ya Pak ya. Gitu Iya, kita lihat sekarang kan ada kata-kata bestie itu ya Pak. Nah kalau bestinya nggak suka sama guru ini, dia akan berperilaku Ikutan, ini. gitu ya. Ya artinya kalau guru kan prosesnya menuntun. Jadi gimana caranya anak-anak tuh lebih sopan lagi gitu. Itu harapan saya dari masalah ini Pak. Oke, iya. Berarti
ternyata banyak juga ya problem yang menyebabkan itu semua itu ya. Iya. Nah, Ada satu lagi oh, Pak, iya, itu boleh. mungkin karena anak itu saya karena ngajar di SMA ya Pak Dwi. Jadi anak itu ada yang kelas IPA dan kelas IPS. Nah, Oh, jadi kalau iya. anak-anak nggak nyapa, IPS. mungkin karena gurunya itu tidak mengajar di kelas IPS, atau sebaliknya guru ini tidak mengajar di kelas IPA sehingga menyebabkan anak kurang kali ya, kurang saling sopan mengenal santun. gitu ya. Iya kayaknya Pak. Ini saya kayaknya harus cari solusinya kali ya Pak ya. Jadi guru IPA hanya ngajar di IPA, guru IPS hanya ngajar di IPS, akhirnya siswa tidak mengenal yang IPS, Iya. tidak mengenal IPA, yang IPA pun nggak mengenal guru IPS gitu ya Bu Iya ya. betul Oke. Pak. Nah kira-kira Ibu dari sekian banyak tadi identifikasi masalah yang sudah dilakukan oleh Bu Jani, kira-kira rencana aksi apa ini yang akan dilakukan oleh Ibu atau oleh sekolah lah bersama-sama dengan teman-teman di sekolah? Ya mungkin tadi saya akan bikin program kali Pak. Salah satunya berkolaborasi Pak dengan pemangku kepentingan, menyampaikan kepada kepala sekolah tentang program keyakinan kelas. Habis itu mungkin saya komunikasi lagi dengan ini ya waka kesiswaan. Nah, kemudian saya berkoordinasi lagi ke semua wali kelas Pak. Dan supaya sekolah ini tiap kelas membuat keyakinan kelas, terutama tentang saling menghormati gitu. Ya. Karena anak-anak selama ini kok rasa menghormati kepada teman-temannya, kepada gurunya, kepada semua warga sekolah ini kok sekarang agak berkurang gitu. Jadi kita harus mencantumkan saling menghormati dalam keyakinan kelas gitu loh Pak. Iya. Gitu. Oh, gitu ya. Oh, berarti rencananya sudah Iya, Pak. programnya udah rencananya banyak Bu ya. Iya. Nah, kira-kira dari sekian rencana itu kan pasti ada ukuran keberhasilan dari rencana itu ya. Kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana itu apa itu Bu? Ya mungkin Apakah anak salah sudah- satunya anak sudah mulai menyapa Pak ya. Tapi mungkin di antara anak-anak itu ada yang memang walaupun sudah berkali-kali bertemu atau ada sikap-sikap yang kurang baik dan sering menimbulkan masalah, anak itu sebaiknya dipanggil dalam bentuk program restitusi Pak, dengan melakukan motivasi intrinsik kayaknya Pak. Oh, gitu ya. Mengenal siswa itu kebutuhan siswa yang suka yang tidak sopan, mungkin kepada gurunya berani ya. Mungkin dipanggil ke BK, mungkin restitusi ya itu seandainya misalnya jadi wali kelas atau mungkin guru bersangkutan merasa terganggu oleh kelakuan anak ini, anak diminta membuat motivasi intrinsik. Di dalam mungkin anak suruh menuliskan kembali namanya, kemudian kesalahan-kesalahan anak itu apa saja, mungkin menstabilkan diri lah anaknya dulu. Dia bahwa intinya anak ini sebenarnya baik, mungkin perlu dituntun dan diarahkan, dan menyebutkan kesalahan dia apa saja, misalnya nggak sopan sama guru, manggilnya nggak benar gitu kan, kurang senyum, atau mungkin anak itu kan ada saja yang membuat guru jengkel gitu. Kemudian setelah itu anak suruh kembali lagi kepada keyakinan kelas. Nah, mudah-mudahan setiap wali kelasnya sudah membuat keyakinan kelas. Jadi guru itu sebagai manajer bisa menuntun melalui yang tadi itu Pak. Jadi intinya pertama harus ada keyakinan kelas dulu Iya, itu sehingga ya. dia ada rasa tanggung jawab di Tanggung situ jawab. Pak. Itu Baru ukuran kemudian keberhasilan. melaksanakan restitusi gitu. Iya, ya. jadi menstabilkan diri, kemudian anak menyadari kesalahan-kesalahannya. Yang terakhir, kalau dia kesalahan dan semua wali kelas sudah membuat keyakinan kelas, nah, walaupun misalnya ada permasalahan anaknya itu lagi, katanya jangan bosan-bosan ya Pak ya, benar nggak itu Iya, Pak? betul itu. Oh iya Pak. Iya. Yang jelas kan anak kalau sudah terestitusi ya mudah-mudahan menjadi lebih baik gitu Iya, ya. betul, Oke. Pak. Nah, yang terakhir ini Bu ya, kalau tadi misalkan sih programnya kan sudah banyak yang mau dilakukan di Iya, rencana betul, sini. Pak. Kira-kira nih siapa nih Bu yang bisa membantu Ibu gitu atau teman-teman siapa saja yang Ibu butuhkan nih agar semua program itu bisa berjalan dengan baik? Ya mungkin pemangku kepentingan dulu Pak ya, Bapak Kepala Sekolah iya. sebagai manajer Manajer, pimpinan, kemudian para wali kelas yang memegang Wali kelas, ya. anak-anak. Memang sebelum kegiatan
pada saat perekrutan siswa itu memang harus ada kuesioner dari BK kali Pak ya. Dari BK itu kita akan mengetahui siswa itu seperti apa. Nah ini memang butuh waktu, butuh kesabaran kali ya Pak. Iya jelas. Yang jelas butuh kolaborasi dari Benar, semua dari kepentingan elemennya. Ibu ya. Oke. Nah kira-kira tindak lanjut terakhir Ibu ya, dalam jangka waktu pendek ini apa yang mau dilakukan lebih dahulu itu Ibu? Ya paling yang terdekat anak memaknai kembali arti dari pembiasaan yang dilakukan setiap hari kali Pak. Oh iya. Mengingatkan lagi tentang 5S itu, sapa, sopan, dan santun. Oh, itu ya. Seperti itu supaya anak-anak itu rasa tanggung jawab. Oh iya saya itu sebenarnya anak yang baik. Saya itu kalau nggak nyapa guru tuh nggak baik gitu. Iya. Jadi saya harus menyapa guru. Kalau nggak mau salaman minimal begini kali Pak ya. Saya atau menganggukkan karena anak-anak sekarang tuh mengangguk aja susah kayaknya ya. Kayaknya karena nggak kenal kali bilangnya gitu. Tapi kalau kita bersama-sama berkolaborasi, semua warga sekolah mendukung, kayaknya program mendapatkan anak yang well-being ya Pak ya, yang apa sih sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ya Pak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah anak itu tujuan ke situ bisa nyampe kayaknya Pak ya. Iya, oke. Iya nih, kayaknya senang Iya. banget saya ngobrol sama Pak Dwi nih. Saya kayaknya rada lega gitu Pak. Iya, tadi saya baru lihat dari rencana aksi Ibu udah luar biasa ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan untuk bisa Amin, melaksanakan ya Allah. itu Ibu ya. Terima kasih Dan mudah-mudahan banyak, Pak seluruh Dwi. stakeholder nanti ya dari Bapak Kepala Sekolah, para wakasek, gitu, kemudian Bapak Ibu Wali kelas, dan terutama guru-guru yang mengajar dan siswa semuanya aktif gitu ya Bu ya dalam menjalankan program itu. Dan kita berharap nanti seluruhnya siswa memiliki ya tadi sesuai profil Pancasila tadi yang Ibu sampaikan gitu ya, memiliki akhlak mulia yang utamanya kan itu. Ya, itu Bu Jasmani ya. Hari ini obrolan kita udah luar biasa lah. Ya, gitu terima ya. kasih banyak Pak Dwi. Iya, Saya kalau nanti minta solusi jangan bosan-bosan ya Pak Dwi. Saya Ibu udah luar biasa bisa memberikan solusi terhadap sekolah ini. Gitu. Ya. Terima kasih Bu Iya Jasmani. Pak Dwi, Ya, terima kasih Assalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Dwi, bagaimana setelah melakukan coachingnya? Iya, ternyata luar biasa nih Bu Jasmani dengan Bu Jasmani coachingnya ya. Ya saya sudah mencoba untuk melakukan mendengarkan aktif, present selama coaching, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mudah-mudahan bisa membangkitkan ide-ide kreatif ya dari Bu Jasmani dalam tadi masalahnya tentang sopan santun siswa yang mulai berkurang gara-gara pandemi COVID itu Ibu. Iya, setelah saya tadi amati ya apa yang dilakukan Pak Dwi sebagai coach, saya banyak hal yang saya amati, percakapannya, proses percakapannya, semuanya kalau saya lihat sih sudah melakukan kegiatan yang sesuai yang diharapkan ya Pak Dwi ya. Jadi bagus sekali Pak Dwi bisa present dengan serius, menatap Bu Nani, merasakan apa yang Bu Nani rasakan. Lalu Pak Dwi juga dengan aktif mendengarkan, dan juga tadi saya lihat juga Pak Dwi tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan yang asumsi ya, terus asosiasi dan melabeling. Jadi saya lihat tidak ada itu ketika melakukan coaching, dan juga Pak Dwi mengajukan pertanyaannya sangat berbobot ya, sehingga Bu Jasmani jadi keluar ide-idenya, jadi dia tambah pintar ya Pak ya, berkat Pak Dwi ya, dengan stimulasi pertanyaan yang berbobot dari Pak Dwi. Dan juga Pak Dwi tadi dari awal sampai akhir sudah melakukan coaching itu dengan menggunakan alur tirta, yaitu dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sudah bagus. Tapi yang ya ada yang saya tanyakan nih ke Pak Dwi, kira-kira ketika melakukan coaching ini, menurut Pak Dwi ada yang perlu diperbaiki nggak untuk pengembangan selanjutnya berdasarkan Pak Dwi ya? Iya. Kalau saya Ibu ya, untuk masalah coaching itu memang satu yang mungkin masih
masih harus saya perbaiki terus Ibu ya. Itu tentang bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Ya, karena mungkin setiap problematika yang berbeda pasti pertanyaannya harus berbeda gitu ya. Nah, jadi itu yang mau saya tingkatkan lagi, kemampuan membuat pertanyaan yang berbobot yang bisa membangkitkan ide kreatif dari para coach tadi gitu. Kalau saya rasa sih Pak Dwi insya Allah lah mampu ya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot dengan disertai dengan kita pengalaman ya, pengalaman kita untuk coaching selanjutnya. Dari situ kan kita dapat menggali lebih dalam lagi. Ya Pak Dwi hebat ya, sudah melakukan coaching dengan baik dengan jasmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkumpul dalam rangka kita demonstrasi kontekstual yaitu modul 2.3. Ibu Ida siap untuk melakukan coach untuk acara coaching hari ini bersama Pak Dwi Yulianto? Siap Bu, insya Allah saya siap melaksanakan coaching dengan Pak Dwi Yulianto. Oke, Ibu Ida, kira-kira dalam persiapan hari ini untuk coaching, kira-kira persiapannya apa saja kalau saya boleh tahu? Untuk melakukan coaching ini, saya dengan Pak Dwi, saya akan melakukan present, kehadiran penuh, dan yang kedua, saya akan mendengarkan aktif, jangan tidak melakukan asumsi, menjudge atau melabel, dan juga tidak melakukan asosiasi. Dan selanjutnya saya juga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang dapat mensimulasi pemikiran coaching. Itu Bu yang akan saya lakukan selama percakapan coaching dengan Pak Dwi. Luar biasa ya Bu Ida ya persiapannya untuk menjadi coach ya. Oke Bu Ida, kita nggak usah lama-lama, silakan bisa difokuskan ke acara coaching. Terima kasih Bu Nani. Kita mulai ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Dwi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ida, alhamdulillah sehat Bu Ida. Bu Ida gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Gimana perasaannya hari ini? Hari ini senang sih Bu ya. Cuman kalau melihat anak-anak ini ada beberapa ya masalah lah biasa di sekolah lah Ibu. Iya, bagaimana kalau misalnya kita lakukan mindfulness dulu ya Pak ya? Boleh. Kita stop aja Bu ya, Iya, kayaknya stop, ya. ya. Kayaknya nih soalnya saya agak terengah-engah gitu tadi ngurusin Iya. anak-anak gitu kan. Iya. Udah enakan aku kayaknya. Udah enakan Iya. ya Pak ya? Udah ringan ya Pak ya? Ringan ini Bu, siap ngobrol lah kita nih Bu. Ya, Iya. kemarin waktu itu Pak Dwi kan bilang saya meminta waktu ya untuk Iya, betul. ngobrol, kita Iya. melakukan coach, kita di tempatnya di sini aja ya Pak Iya, ya. nggak apa-apa Ibu, ini ruangannya nyaman banget soalnya ini. Iya, Adem lagi. semoga tempat ini bisa memberikan solusi ya Iya, buat Pak Dwi. Iya. Jadi apa nih yang mau Pak Dwi ceritakan nih? Oh iya. Jadi gini Bu, kalau ya ibaratnya ini keresahan saya aja Bu ya, saya sama teman-teman yang lain gitu ya. Kami itu melihat kok anak-anak kami ya di sekolah ini kok sekarang itu kemauan untuk membaca, literasinya gitu ya, literasi membaca gitu, itu kok sangat rendah sekali gitu ya. Ya, mungkin sebenarnya literasinya mungkin bagus ya karena mereka suka baca WA, baca Instagram gitu. Tapi mungkin daya literasinya yang kurang Bu ya. Jadi kalau sudah suruh membaca buku, membaca buku-buku pelajaran itu kok sangat rendah sekali gitu. Iya. Iya. Oh iya Pak ya. Terus dari obrolan ini apa yang Bapak harapkan? Yang saya harapkan sih mudah-mudahan dengan obrolan kita kali ini saya bisa mendapatkan ide-ide yang segar, ide-ide kreatif gitu ya, agar bisa membangkitkan minat baca anak sebenarnya ya, minat literasi. Dan pada akhirnya ya mudah-mudahan rapot sekolah saya tentang literasi terutama di AKM itu bisa meningkat gitu Bu.
Oh iya. Itu yang kita harapkan. Iya ya. Menurut Pak Dwi kan permasalahannya tentang kemampuan literasinya rendah. Literasi, ya. Terus apa saja sih yang Pak Dwi hal apa sih yang membuat literasi membacanya rendah itu kira-kira apa ya Pak Dwi ya? Kalau menurut saya itu ya karena memang budaya pertama budaya masyarakat sekitar ya di sekolah kami memang untuk literasi masih rendah Bu ya. Karena memang rata-rata orang tua dari siswa-siswa kami di sekolah itu rata-rata kan petani dan buruh tani gitu. Dan ada sebagian yang orang tua itu masih buta huruf, belum bisa membaca. Jadi karena kondisi masyarakat yang seperti itu, sehingga ya siswa-siswa kami mungkin juga terbawa juga gitu ya. Jadi kemampuan membaca, kebiasaan membaca aja mungkin masih kurang gitu. Iya iya, memang kalau menurut saya sih bukan hanya SMP 18 ya, karena itu kalau di data saya baca ya di berita di WHO itu bahwa memang literasi Indonesia itu paling bawah. Ya, jadi gitu ya. dari nomor 2 terbawah, jadi nomor 1 Botswana, yang kedua itu Indonesia. Jadi bukan Pak Dwi saja nih yang merasakan hal Tapi itu. masalah itu menjadi masalah yang nasional itu. ya. Iya. Dan selanjutnya menurut Pak Dwi hal apa saja yang supaya anak itu tumbuh untuk kemampuan literasinya tambah itu dengan hal apa saja kira-kira Pak Dwi? Iya. Jadi kalau rencana aksi yang rencana kami buat gitu Bu ya. Nah, sebenarnya kalau daya dukung di sekolah saya, di sekolah kami itu sudah maksimal, sudah bagus ya. Artinya di sekolah kami setiap siswa sudah mendapatkan 1 buku gratis. Jadi rasio buku sudah 1:1. Itu semua pelajaran pun mereka sudah mendapatkan rasionya 1:1. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bahwa tidak ada buku sebenarnya, karena buku sudah kita bagikan seluruh mata pelajaran itu 1:1. Satu siswa sudah lengkap 10 mata pelajaran dapat buku gitu ya. Nah, cuman memang literasinya yang masih rendah. Nah, cuman kami merencanakan ini ke depannya itu mau ada program literasi sekolah Ibu ya, dengan membuat pojok-pojok literasi di setiap kelas gitu. Dan ke depan rencananya kita juga pengen bikin saung literasi misalkan. Jadi saung literasi itu biar anak punya suasana yang berbeda nih dalam proses membaca. Karena kalau selama ini kan membaca adanya di kelas, atau kalau nggak di kelas di perpustakaan, dan itu kayaknya kok terkesannya formal gitu ya. Mungkin anak-anak wah kalau formal kayaknya nggak begitu senang gitu. Maka kita pengen merencanakan bikin ya kalau ada saung literasi kan, nah dengan di saung itu kan dengan udara segar, tempat yang terbuka, mungkin sambil membaca sambil ngobrol sama temennya gitu ya, atau mungkin mendiskusikan buku-buku yang mereka baca, itu kayaknya memiliki suasana yang berbeda gitu. Jadi itu salah satunya adalah kita mau bikin itu. Jadi ada saung literasi, kemudian nanti rencananya ada pojok-pojok literasi di tiap kelas gitu. Wah, idenya bagus ya Pak. Saya sependapat dengan Pak Dwi ya, rencana aksi yang Pak Dwi lakukan. Di samping Pak Dwi sudah lengkap sarana prasarananya, tapi ternyata hal itu tidak membuat Pak Dwi hanya mengandalkan itu saja, tapi dengan dikembangkan ide dari Pak Dwi yaitu membuat saung literasi dengan pojok literasi, insya Allah mengajak anak secara penuh ya Pak, bukan di dalam pembelajaran ya. Dan kita juga mau mengadakan ini sih Bu, jadi kita mau kerjasama dengan tim kebersihan sebenarnya Bu. Jadi kita mau bikin namanya EcoBrick ya. Jadi EcoBrick itu kan kita memanfaatkan barang-barang bekas, botol gitu kan, yang plastik-plastik itu nanti kita jadikan tempat duduk. Nah tempat duduk itu nanti menjadi pojok-pojok literasi bagi siswa juga. Iya. Nah itu jadi kita mau kerjasama bersama-sama tim kebersihan sekolah gitu kan. Karena kita juga ada tim kebersihan sekolah. Jadi nanti mudah-mudahan kita bikin tim literasi dan tim kebersihan sekolah menjadi kolaborasi. Nanti berkolaborasi untuk membangun minat baca sebenarnya. Karena memang nilai AKM dari kami untuk literasi membaca
masih di bawah standar nasional. Jangan takut Pak, itu udah nasional, bukan Bapak itu udah Justru kita nasional. sudah di bawah standar nasional gitu kan. Iya. Ya mudah-mudahan nanti Iya. bisa minimal sama dengan standar nasionalnya. Iya, yang penting Bapak sudah melakukan pengembangan ide tuh. Tadi saya lihat juga pengembangan idenya dengan membuat saung literasi dan juga ada pojok literasi di tiap sekolah, di kelas ya. Maaf Pak, kalau misalkan kita membuat saung literasi, adakah Bapak misalkan memberikan tugas kepada siswa Oh, iya. tentang di apa yang akan dilakukan di saung literasi Iya, itu betul. gitu. Apa Nah. sih Pak rencana nih dari Iya. pengembangan ide Bapak Iya. itu? Jadi di saung literasi nanti Ibu ya, jadi ada tempat duduk yang nyaman, asri gitu ya, namanya asri, dan di sampingnya itu ada madingnya Ibu. Jadi dikasih mading, dan nanti setiap kelas nanti bergiliran mendapatkan tugas untuk mengisi mading itu. Mengisi mading itu dengan entah membuat puisi, membuat cerpen, atau membuat narasi-narasi yang lain, atau berita-berita yang menarik itu ya, yang akan ditempel di mading tersebut. Nah kemudian semua guru, terutama kita tekankan di bahasa Indonesia Ibu ya, guru bahasa Indonesia nanti meminta semua muridnya itu membuat rangkuman mading apa yang sudah ada pada minggu ini gitu. Tujuannya kalau mereka guru bahasa Indonesia itu memerintahkan atau membuat tugas untuk merangkum mading, itu tujuannya mereka mau membaca mading itu gitu ya. Nah, jadi pelan-pelan nanti kalau mereka membaca mading itu berarti mereka juga akan meningkatkan literasi mereka. Oh jadi itu program selanjutnya itu akan apa ya, misal komunitas ya Pak ya, Iya, komunitas membaca. Jadi rencana itu akan dilakukannya kapan Pak kalau komunitas membaca itu? Rencananya sih kita secepatnya Ibu ya, Supaya- paling tidak semester 2 di tahun ajaran ini kita sudah merealisasikan di situ. Tetapi kan kita juga butuh dana dan butuh dukungan dari Bapak Kepala Sekolah intinya itu. Tapi rencana kita sih semester 2, mudah-mudahan itu sudah bisa berjalan. Bagus sekali ya Pak ya, rencana yang Bapak lakukan, yang mudah-mudahan berhasil rencana-rencananya. Kita juga apa ya, Bapak di sekolah Bapak juga merasakan manfaatnya luar biasa. Jadi karena dengan kegiatan mading itu jadi literasinya bukan hanya dapat membaca ya, tapi dapat memahami isi bacaan ya. Dan mereka bisa membuat karya juga, Iya. karena mereka punya jatah tugas untuk membuat karya yang harus ditampilkan di mading sekolah gitu ya. Iya. Jadi tentang rencana selanjutnya itu komitmen Bapak terhadap masalah ini bagaimana itu Pak? Iya. Menyelesaikan Komitmen masalah. ke depan sih sebenarnya karena ini bukan pekerjaan perorangan Ibu ya, Iya. kita tidak bisa perorangan bekerja Iya. untuk masalah ini. Jadi kita mau membangun komitmen bersama dari seluruh stakeholder di sekolah, baik dari kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu gurunya, terutama wali kelas itu ya, karena pasti wali kelas nanti yang akan banyak berperan di situ, dan guru-guru bahasa Indonesia yang akan menjadi penanggung jawab utamanya gitu. Nah, jadi seluruh stakeholder itu kita bikin komitmen bersama dulu untuk menggerakkan siswa dalam literasi ini. Dan mudah-mudahan karena Bapak Kepala Sekolah juga program-programnya salah satunya untuk meningkatkan literasi sekolah itu, ya beliaunya punya support yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita membuat kolaborasinya saja ini. Saya rasa komitmen Pak Dwi luar biasa ya. Tentu saja Pak Dwi juga saya lihat sih didukung oleh kepala sekolah karena sejalan dengan pengembangan peningkatan mutu di sekolah itu. Saya berharap dengan komitmen Pak Dwi itu saya lihat sih pasti akan berhasil ya Pak ya, atas ininya komitmen dengan Pak Dwi dengan yang lain yang mendukung rencana Pak Dwi tersebut. Iya, amin. Cukup ya Pak Dwi ya. Iya. Terima kasih Pak Dwi sudah melakukan coaching dengan saya. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ida. Ya baik Bu Ida, luar biasa, dua-duanya the best ya menurut saya, baik Bu Ida Rahayu dan Pak Dwi ya. Luar biasa mengarahkan Pak Dwi bagaimana
permasalahan yang dihadapi, yaitu tadi dengan tujuan untuk meningkatkan minat belajar untuk membaca melalui literasi, baik literasi yang ada di perpustakaan maupun literasi yang ada di pojok-pojok wilayah sekolah. Mungkin ditambah lagi literasi elektronik kali ya Pak. Nah, itu mungkin akan meningkatkan lagi. Kemudian di sini Pak Dwi juga maupun Bu Ida sebagai coach ini sudah mampu lah melakukan present penuh, mendengarkan secara maksimal apa yang disampaikan oleh Pak Dwi. Kemudian sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot bagaimana program-program yang akan dibuat oleh Pak Dwi, rencana aksinya supaya minat belajar siswa itu meningkat melalui literasi yang akan disiapkan Pak Dwi gitu, supaya terarah, supaya anaknya katanya dengan tujuan untuk nilainya di KM nanti pada saat menerima rapot bisa the best ya Pak Dwi ya. Kemudian untuk jalur tirtanya juga udah lumayan luar biasa itu, dimana dari tujuan, kemudian identifikasi masalahnya yang dihadapi Pak Dwi, kemudian rencana aksi dan berakhir pada komitmen dan tanggung jawab semua warga sekolahnya sudah dibantu, diarahkan oleh Bu Ida. Ini luar biasa, the best dua-duanya. Kira-kira dari arahan tadi itu Ibu Ida, kira-kira ada hal yang mungkin Bu Ida anggap saya masih kurang, mungkin dari yang mana? Silakan Bu Ida disampaikan kira-kira yang ingin diperkuat gitu menurut Bu Ida. Terima kasih Bu Jasmani atas ininya ya, pendapatnya tentang saya ketika melakukan coaching. Ada hal yang menurut saya perlu saya kembangkan nih ketika saya melakukan coaching, karena karena kita itu kan permasalahannya bukan hanya permasalahan sekolah. Jadi sebagai coach itu kan kita ternyata luas ya, permasalahan rekan sejawat dengan yang lain-lain ya. Nah, saya itu kalau permasalahan dengan rekan sejawat, permasalahannya terutama yang pribadi itu Bu, saya itu kurang bisa menguasai ya, memberikan pertanyaan berbobot kalau kita tuh melakukan coaching terhadap rekan sejawat, apalagi masalahnya masalah pribadi. Itu saja sih Bu yang harus saya kembangkan. Jadi saya harus tahu permasalahan rekan sejawat, apalagi masalah pribadi. Oke ya Bu Ida, mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini Bu Ida sudah melakukan yang terbaik bersama Pak Dwi. Bu Ida mampu kok saya lihat menjadi coach ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu Ida pasti dengan proses berjalannya dengan waktu pasti Bu Ida mampu. Saya kira untuk kegiatan demonstrasi kontekstual dari kita saya sebagai observer, kemudian Wida sebagai coach dan Pak Dwi sebagai coaching, mudah-mudahan kita ambil makna daripada kegiatan hari ini. Saya akhiri kegiatan ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi